Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang kebanksentralan dan OJK ekonomi dan keuangan syariah. Pada mata kuliah kebanksentralan dan OJK, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Najwa Salsabila. Yang kedua, MAji Aditya Pranata. Yang ketiga, Dea Primi Purnamasari. Filosofi keuangan syariah. Ekonomi Islam dalam hal ini, keuangan Islam bukan sekedar opsi, melainkan sebuah solusi. Tawaran sebagai solusi jelas memiliki landasan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Prinsip keuangan Islam menjawab 3 larangan, yaitu menghindari riba, menghindari bunga, dan menghindari spekulasi. Berikut ini dijelaskan bentuk-bentuk utama keuangan Islam yang dapat memudahkan mahasiswa mengenal lebih dekat filosofi keuangan Islam. Yang pertama, mudharabah, yaitu adalah suatu persekutuan yang diatur oleh pihak penyedia dana dan pihak lainnya, merupakan penyedia skill atau kemampuan. Kedua, musyarakah adalah bentuk dari investasi modal yang sifatnya permanen. Persekutuan di dalam proyeknya memiliki durasi yang tetap atau mengurangi persekutuan. Bank membagi penembus overtime dengan dana yang disyaratkan oleh perusahaan. 3. Murabahah muajjal, terdiri dari permintaan customer atau lainnya dan penjualan kredit merekam pada saat profit margin. Keempat, salam, di dalamnya menyediakan dana terhadap pembelian di masa datang yang menghubungkan barang dengan pembayaran di muka. Yang kelima yaitu ijarah, terdiri atas kegiatan sewa-menyewa aset dan menerima penyewaan sepanjang aset tersebut masih disewakan. Lessor masih memiliki asetnya dan risiko dan penghargaan atas kepemilikan ini. Keenam, istisna, yaitu menyatukan orang yang dapat dijadikan agen pembiayaan kepada manufaktur dan konstrak dan menyediakan sejumlah item dalam beberapa waktu atas sejumlah dana dalam periode pembayaran. Yang ketujuh, security atau jaminan dalam seluruh debt crediting modes. Bank dapat bertanya kepada klien untuk melengkapi keamanan sebagai bentuk menggadaikan atau membebankan atas asetnya tersebut. Yang kedelapan, liquidity berarti possible atau mudah, di mana bank dapat menjual aset yang berhubungan untuk mendapatkan kas ketika diperlukan. B. Konsep kepatuhan pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah atau syariah compliance merupakan hal yang tidak boleh diabaikan di dalam entitas syariah, baik yang berupa bank syariah, asuransi syariah, atau juga entitas pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksudkan dengan kepatuhan syariah merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas syariah tersebut, baik dia perbankan, asuransi, maupun juga pasar modal syariah. Di dalam bank syariah, konsep ini merupakan indikator untuk memberikan jaminan akan kepatuhan dari bank syariah terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Dengan adanya prinsip kepatuhan syariah, maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan prestasional dari bank syariah tersebut, bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Selanjutnya, hakikat dan juga dasar dari konsep kepatuhan akan prinsip syariah sebagai berikut. Yang pertama, dipenuhinya seluruh prinsip syariah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai satu perwujudan dari karakteristik dari entitas syariah tersebut. Yang kedua, bagi entitas bank syariah, kelangsungan akan operasional bank syariah mengharuskan adanya pengawasan yang bersifat menyeluruh serta ketegasan akan tindakan yang perlu dilakukan bila ada ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah yang dilakukan oleh entitas tersebut. 3. Bila terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, maka dapat membuat entitas syariah hilang ciri khas dan karakteristik operasional dari entitas syariah.
Yang keempat, tergantungnya citra bank bila bank syariah terlihat dan terbukti tidak patuh dalam prinsip kepatuhan terhadap prinsip syariah. Konsep moneter syariah, ekonomi moneter Islam dan praktik ekonomi dan keuangan syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia merupakan salah satu wujud penguat riset, edukasi, dan sosialisasi untuk pemasyarakatan ekonomi Islam. Harapannya, buku ini menjadi sebuah pedoman prioritas untuk melengkapi khazanah literatur ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan literasi masyarakat. Kebijakan moneter syariah di Indonesia. Instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain yang pertama open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Yang kedua, kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, kebijakan cabang kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadang kas. Keempat, kebijakan kredit ketat merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.